Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferzalia Nitami, mahasiswa pasca sarjana atau Magister Manajemen UNP. Pada saat hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai video pemahaman materi di dalam minggu ke-6 ini, mengenai topik clustering di dalam mata kuliah analisis Big Data. Baiklah, di dalam topik minggu ke-6 ini, tentang model clustering, kita akan membahas topik mengenai tentang definisi clustering, yang kedua kondisi ideal penggunaan algoritma clustering, selanjutnya jenis-jenis clustering, dan cara kerja clustering. Pada topik yang pertama, definisi clustering, yang mana kita tahu clustering merupakan salah satu metode unsupervised learning yang bertujuan untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Clustering ini memiliki karakteristik di mana anggota dalam satu klaster memiliki kemiripan yang sama atau jarak yang sangat dekat. Sementara anggota antar klaster memiliki kemiripan yang sangat berbeda atau jarak yang sangat jauh. Clustering adalah salah satu teknik dari algoritma machine learning, yaitu unsupervised learning. Algoritma clustering membagi populasi atau data point dengan sifat yang sama ke beberapa kelompok kecil untuk dikelompokkan. Teknik ini merupakan salah satu algoritma di dalam machine learning yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk melakukan segmentasi kepada customer mereka sehingga dapat meningkatkan penjualan di perusahaan mereka. Selanjutnya, kondisi ideal penggunaan algoritma clustering. Yang pertama, pada saat analisis dimulai dengan dataset yang besar dan tidak terstruktur, di mana kondisi ini merupakan kondisi yang paling tepat untuk menggunakan algoritma clustering, dikarenakan algoritma clustering dapat mengambil dataset dengan jumlah yang banyak tanpa adanya instruksi, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Selanjutnya pada kondisi saat tidak diketahui jumlah dari kelas yang ingin dibagi, yang mana clustering ini merupakan salah satu langkah yang tepat apabila ingin memulai tahap data preparasi. Dikarenakan dengan algoritma clustering ini, business question yang ditetapkan dapat terjawab terkait dengan dataset. Selanjutnya, saat ingin mencari anomali pada dataset. Apabila ingin mencari anomali pada dataset, maka menggunakan algoritma clustering. Merupakan pilihan yang tepat karena dengan algoritma ini, anomali pada data dapat diidentifikasi sehingga dapat membantu untuk mengoptimalkan hasil yang didapat untuk jangka panjang. Selanjutnya, pendekatan metode clustering. Yang pertama yaitu partition-based clustering hierarchy, di mana clustering dengan pendekatan partisi atau sering disebut dengan partition-based clustering adalah mengelompokkan data dengan memilah-milah data yang dianalisa ke dalam beberapa cluster yang sudah ada. Hal ini tidak memperhitungkan hierarki dari data tersebut. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau centroid. Dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Contoh metode partitional clustering seperti Keyman, Fuzzy Keymans, dan Mr. Modeling. Metode Keymes merupakan metode clustering yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan Keymes mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. Pendekatan selanjutnya di dalam metode clustering ini yaitu pendekatan hierarchical clustering, di mana pendekatan hierarki atau sering disebut dengan hierarchical clustering yaitu mengelompokkan data dengan membuat suatu hierarki berupa dendrogram di mana data yang mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berdekatan dan tidak ada pada hierarki yang berjauhan. Pada hierarchical clustering ini, data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang berdekatan di setiap literasi atau pembagian dari seluruh set data di dalam cluster. Langkah melakukan cluster hierarki adalah dengan pertama-tama
mengidentifikasi dulu item dengan jarak dekat, kemudian menggabungkan item itu ke dalam satu klaster. Lalu hitung jarak antar klaster. Terakhir, ulangi dari awal sampai semua terhubung. Contoh metode clustering hierarki diantaranya adalah single linked, complete linked, overrack group linked. Selanjutnya jenis-jenis clustering. Yang pertama yaitu centroid-based clustering. Centroid-based clustering merupakan metode yang mengelompokkan data ke dalam non-hierarchical cluster. Tipe cluster ini cenderung lebih efisien namun sensitif terhadap outlier. Tipe ini juga merupakan salah satu algoritma iteratif dalam clustering, di mana cluster dibentuk dari jarak terdekat antara titik data ke pusat cluster. Pusat cluster atau disebut centroid dibentuk dengan mempertimbangkan beberapa hal, sehingga jarak titik data menjadi minimum dengan pusat. K-means clustering merupakan salah satu algoritma paling populer dari centroid-based clustering. Yang kedua, density-based clustering, di mana kita mengetahui menghubungkan area dengan kepadatan yang sama ke dalam satu kelompok. Tipe ini memiliki kesulitan dengan data beragam kepadatan dengan dimensi yang tinggi. Dalam metode ini, cluster akan dibuat berdasarkan kepadatan dari masing-masing data point. Nantinya, wilayah yang menjadi padat karena banyaknya pada poin yang berada di wilayah akan dianggap sebagai salah satu kelompok atau klaster. Sebaliknya, wilayah yang memiliki data poin sangat sedikit akan dianggap sebagai noise atau outlier. Berikut beberapa contoh algoritma dari centroid based clustering, seperti optics, HDBS scan, atau DBS scan. Jenis yang ketiga yaitu distribution based clustering, di mana tipe clustering ini mengasumsikan data terdiri dari distribusi, mirip seperti Gaussian distribution. Dengan bertambahnya jarak dari pusat distribusi, maka probabilitas suatu titik termasuk ke dalam kelompok distribusi akan berkurang. Tipe ini bekerja dengan baik pada data sintesis dan klaster dengan ukuran yang beragam. Expectation maximization merupakan salah satu algoritma yang mengimplementasikan distribution-based clustering. Jenis yang keempat yaitu hierarchical clustering atau connectivity-based cluster, di mana implementasi dari tipe ini mirip dengan centroid-based clustering, yang pada dasarnya mendefinisikan cluster berdasarkan jarak terdekat antara data point. Nantinya metode yang bekerja pada pemahaman bahwa data poin yang lebih dekat akan memiliki perilaku yang sama dibandingkan dengan data poin yang lebih jauh. Pengelompokan data poin akan dipresentasikan dengan menggunakan dendrogram. Terdapat beberapa jenis hubungan dendrogram. Yang pertama yaitu single linked. Pada single linked adalah jarak antara dua klaster adalah jarak terpendek antara data poin di dua klaster tersebut. Selanjutnya complete linked. Pada complete linked ini, jarak antara dua klaster adalah jarak terjauh antara data point di kedua klaster tersebut. Selanjutnya yaitu average linked. Pada rata-rata linked, jarak antara dua klaster adalah jarak rata-rata setiap data point dalam klaster dengan setiap data point pada klaster lainnya. Selanjutnya, cara kerja clustering, di mana clustering kita mengetahui algoritma yang bekerja dengan menerapkan algoritma-algoritma yang ada di dalamnya. K-means clustering, algoritma yang paling sering digunakan dalam mengimplementasikan clustering. K-means clustering adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang termasuk ke dalam analisis cluster. K-means clustering merupakan salah satu algoritma analisis cluster. Analisis cluster merupakan salah satu alat yang untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau feature. Tujuan dari K-means clustering ini, seperti metode cluster lainnya, adalah untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antar cluster. Algoritma K-means clustering mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik sentroid cluster yang didapatkan melalui proses berulang. Analisis ini perlu menentukan jumlah K sebagai input di dalam algoritma. Langkah dalam
key means clustering ini seperti yang pertama kita tentukan dulu jumlah cluster. Selanjutnya pilih titik acak sebanyak beberapa K. Langkah ketiga yaitu label semua data berdasarkan titik sentroid terdekat. Langkah keempat, tentukan titik sentroid baru berdasarkan klaster yang terbentuk. Langkah selanjutnya, label ulang data berdasarkan jarak terdekat terhadap sentroid baru. Langkah keenam, yaitu ulangi langkah 4 dan langkah 5 sampai tidak ada pergerakan lagi. Baiklah, sekian pemahaman materi di dalam minggu kelima di dalam mata kuliah Analisis Big Data. Saya Ferzeliani Tami. Mohon maaf apabila mungkin ada terdapat kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.